Cuma ada juga yang jualnya Parisa Room atau Flavor Room seperti itu. Nah, itu tetap tidak halal ya Bapak Ibu ya sesuai dengan fatwa MUI produk yang menyerupai sesuatu yang tidak halal itu tidak halal sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti itu. Kadang ngakunya beli flavor room di Pak Haji seperti itu, beli flavor roomnya di Pak Haji sehingga dianggapnya itu karena Pak Haji yang bilang ya flavor room atau perisa roomnya itu halal, boleh untuk membuat Black Forest, membuat kue sus, membuat tiramisu seperti itu. Nah itu pemahaman yang tidak betul ya Bapak Ibu ya. Jadi segala bentuk homer, ya room, hangciu, arak merah, arak beras, lalu mirin untuk masakan Jepang ya contohnya ya Bapak Ibu itu tidak halal. Oke, lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu ya ini untuk terkait hadis kalau untuk apa? Intinya yang samar-samar atau yang itu diragukan kehalalannya itu syubhat ya Bapak Ibu ya. Intinya dari hadisnya itu jadi produk olahan pabrikan, produk yang sudah tidak sama bentuknya dengan bahan alamiahnya. Nah, itu termasuk sudah masuk ke ranah syubhat seperti itu atau diragukan kehalalannya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, kalau syubhat itu ya antara halal dan haram seperti itu, termasuk produk yang diolah dengan teknologi seperti itu ya, Bapak Ibu. Produk dengan teknologi yang bahan-bahannya kompleks seperti itu kan skincare, misal produk skincare, nah itu bahannya kompleks ya, ada pewarnanya, ada penstabilnya, ada kemudian bahan aktifnya juga seperti itu, ada bahan ininya juga apa namanya ada pelarutnya juga seperti itu macam-macam sehingga produk yang itu adalah hasil olahan teknologi itu sifatnya syubhat atau diragukan kehalalannya. Nah, karena yang halal dan haram jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah diolah melalui proses teknologi itu diragukan kehalalannya. Nah, ini hanya basic-basicnya saja ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini berbagai macam najis, tapi pemahaman najis ini penting Bapak Ibu untuk sertifikasi halal, terutama kalau di pelatihan penyelia halal ataupun pelatihan auditor halal seperti itu. Dari yang ini dulu ya, yang biasa di industri dulu, najis, najis mutawasitoh, najis sedang seperti itu. Najis sedang tadi contohnya homer atau minuman beralkohol seperti itu ya. Tadi contohnya rum untuk bikin wangi Black Forest, rum untuk membuat coklat batangan seperti itu. Nah, itu masuknya ke najis sedang dan harus diketahui proses pensuciannya ya, Bapak Ibu. Proses pensuciannya untuk menghilangkan najis tersebut seperti itu. Kalau najis mutawasito ya cukup dicuci oleh air, dicuci air saja nggak sampai 7 kali ya kalau untuk najis mutawasito dicuci dengan air sampai hilang bau, warna, rasa dari najis tersebut seperti itu. Contohnya Homer, kalau misalkan pembuatan vaksin menggunakan darah ya, Bapak Ibu yang menggunakan darah untuk darah sapi misalkan untuk proses pembuatan vaksinnya seperti itu. Nah, itu terkontaminasi najis sedang sehingga harus dilakukan pencucian untuk menghilangkan atau memisahkan najis mutawasito dari media darahnya tadi untuk produksi vaksin. Nah, itu contohnya untuk di industri ya, Bapak Ibu ya, untuk penerapannya di industri. Lalu najis mugolazoh ya jelas ya, babi dan turunannya babi termasuk ya turunannya lemak babi, kulitnya dan sebagainya dan produk olahan babinya, gelatin babi seperti itu. Nah itu masuk najis berat. Pencuciannya ya ini 7 kali dengan air, salah satunya dengan panas. Seperti itu. Nah ini untuk ini ya Bapak Ibu ya untuk
mengingatkan saja, tapi untuk pemahaman najis ini penting untuk untuk kita lanjut sertifikasi halal seperti. Nah, ini untuk ini ya, jadi kita diusahakan kita harus mengkonsumsi makanan produk yang halal dan juga thoyyib ya seperti itu ya Bapak Ibu ya, halal, bergizi, sehat seperti itu dan aman seperti itu. Iya, ini regulasi kebijakan sertifikasi halal. Sebenarnya banyak ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak regulasi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. Bisa Bapak Ibu akses di website bpjph.halal.go.id di bagian kebijakan seperti itu. Di bagian regulasi. Nah, itu ada banyak regulasi yang nantinya diterapkan untuk pada saat mendaftar sertifikasi halal. Iya, regulasinya terutama yang penting ini ya Bapak Ibu ya di Undang-Undang 33 tahun 2014 pasal 4 produk yang masuk beredar diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, ini produk yang dimaksud. Nah, itu dijelaskan lagi di regulasi bawah-bawahnya seperti itu di undang-undang turun ke regulasi bawahnya di Keputusan Menteri Agama 748 tahun 2021 tentang produk yang wajib bersertifikat halal. Ada produk makanan minuman, obat, kosmetika, produk biologi, produk kimiawi, kemudian ada jasa penyembelihan, jasa penyimpanan, jasa transportasi, jasa pengolahan atau maklon, seperti itu ya Bapak Ibu, yang produk-produk yang wajib bersertifikat halal, kecuali kalau produk yang sudah jelas tidak halalnya, nah itu tidak wajib bersertifikat halal ya Bapak Ibu, sudah jelas tidak halal ya tadi minuman beralkohol, terus olahan B2, gelatin babi, nah itu tidak wajib halal sehingga harus mencantumkan label non halal di kemasannya seperti itu. Dan diatur dalam undang-undang juga ya Bapak Ibu. Nah, iya jadi nanti proses-prosesnya di pada saat nanti diaudit oleh lembaga pemeriksa halal ya Bapak Ibu, nanti kan saat mengurus sertifikasi halal akan diperiksa, diverifikasi, dikunjungi oleh auditor halal dari lembaga pemeriksa halal yang akan melihat proses produksinya di UMKM Bapak Ibu seperti itu. Jadi ya disiapkan di hari itu saat audit harus ada proses produksi seperti itu. Bukti-bukti pembelian bahannya ditunjukkan, terus catatan-catatan produksinya ditunjukkan, stok opnamnya ditunjukkan, catatan penjualannya ditunjukkan untuk memastikan ketertelusuran produknya ke auditor halal seperti itu. Iya, ini ya kalau ini jelas ya Bapak Ibu ya kan kalau kita punya bahan diolah gitu ya, bahan diolah kemudian menghasilkan produk akhir ya mudahnya kita punya bahan baku daging seperti itu dilakukan proses produksi, digiling, ditambahkan bahan tambahan lalu menghasilkan bakso contohnya. Nah, ini tapi produk itu tergantung UMKM-nya Bapak Ibu seperti itu. Oke, nah ini ya Bapak Ibu ya banyak regulasinya kalau dibahas sampai jam setengah 9 ini yang nggak cukup waktunya. Jadi ini beberapa regulasi halal, tapi yang terpenting ya Bapak Ibu ya untuk basic-basicnya itu ya nomor ini apa namanya nomor 6, 7 sama 8 ini yang penting untuk diketahui. Nah, ini keputusan Kepala Badan BPJPH nomor 20 tahun 2023 tentang 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Nah, itu nanti yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu pelaku usaha UMKM ya untuk memenuhi 5 kriteria sistem jaminan produk halal seperti itu.
Lalu bahan-bahan yang dikecualikan dari sertifikat halal, bahan-bahan yang wajib bersertifikat halal dijelaskan pada Keputusan Menteri Agama 748 tahun 2021 dan Keputusan Menteri Agama 1360 tahun 2021. Nah, kalau dari saya, dari sudut pandangnya auditor ya Bapak Ibu ya, kalau untuk pelaku usaha perlu memahaminya yang 6, 7, 8 ini seperti itu. Kecuali kalau memang usahanya berbentuk apa rumah potong hewan, rumah potong ayam seperti itu ya ditambah harus paham yang nomor 11 ini juga. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang saya tekankan ya yang nomor 6, 7, 8 ini yang perlu dipahami, bukan dihafalkan ya Bapak Ibu ya, perlu dipahami dan diterapkan secara konsisten di unit usaha Bapak Ibu. Seperti itu. Iya, lalu ketentuan penggunaan logo label halal. Nah, jadi kalau mau pasang logo halal di kemasannya ya harus setelah setelah punya sertifikat halal ya Bapak Ibu, jangan belum punya sertifikat halal lalu nempelin logo halal di kemasannya seperti itu. Jadi untuk penempelan logo halal, label halal di kemasan, nah itu harus setelah punya dulu sertifikat halalnya baru nempelkan logo di kemasannya. Ya, karena kalau di lapangan saya sering ketemunya seperti itu. Sudah belum ada sertifikat halalnya, tapi sudah nempelkan logo halalnya di kemasan. Sertifikasi halal. Iya, titik kritis kehalalan dalam produk UMKM. Nah, sebenarnya produk UMKM tuh banyak ya, Bapak Ibu ya. Bahkan ya kosmetik, skincare aja juga termasuk produknya UMKM. Seperti itu, skincare, obat-obatan tradisional, jamu, seperti itu. Nah, itu juga masuk produknya UMKM. Oke. Nah, jadi kalau tadi kita ini ya, Bapak Ibu ya, kalau tadi kita bahas kalau produk yang sudah melalui proses teknologi seperti itu menghasilkan produk yang syubhat atau masih belum tentu halal ya Bapak Ibu ya, belum tentu halal karena kita harus telusur lagi bahan-bahannya itu dari apa-apa saja seperti itu. Bahan-bahannya berasal dari mana-mana saja, apakah itu bahan yang diragukan kehalalannya atau bahan yang sudah pasti halal seperti itu. Nah, itu kita perlu tahu bahan-bahan yang memang kita telusur bahan-bahan yang kita pakai untuk produksi seperti itu sudah jelas atau belum nih status kehalalannya ya Bapak Ibu seperti itu. Oke. Nah, tadi kalau minuman strawberry, nah ini yang contoh simpelnya aja ya, Bapak Ibu ya. Minuman strawberry, bahan-bahannya ini seperti itu. Bahan-bahannya ada perasa stroberinya. Perasa stroberinya bisa pakai pelarut alkohol seperti itu. Alkohol baik itu non-homer ataupun alkohol homer ya, Bapak Ibu seperti itu. Lalu komposisinya ditelusur lagi komposisinya ada yang bahan yang diragukan kehalalannya seperti itu untuk Prisa strawberry ini. Nah, Prisa strawberry ini kalau dijabarkan lagi Bapak Ibu, kalau dijabarkan secara kimiawi lagi ya itu terdiri dari puluhan senyawa kimia yang mana auditor halal itu harus meneliti satu persatu senyawa kimia mana yang ini apa yang ini diragukan kehalalannya, yang mana yang sudah masuk ke sudah pasti halal seperti itu. Nah, itu yang perlu dikaji ya Bapak Ibu ya, sehingga untuk bahan yang kompleks seperti ini, kalau ketemu bahan perisa atau flavor, perasa strawberry, perasa anggur atau perasa-perasa lainnya, dicari yang bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal atau yang sudah ada logo halalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, bahan-bahan yang sudah ada logo halalnya, yang sudah bersertifikat halal bisa dicek juga di website bpjph.halal.go.id seperti itu.
Itu bahan pembuatan minumannya apa? Perasa strawberry. Nah, ini kok flavor base ya harus dari flavor base yang sudah bersertifikat halal seperti itu. Gliserin misalnya, bahan gliserin, gliserin turunan lemak seperti itu. Kalau lemak bisa dari lemak hewani bisa dari lemak hewan yang halal ataupun lemak hewan yang non halal. Kalau lemak hewan halal, apakah disembelihnya secara syariat Islam atau tidak? Nah, itu titik kritisnya ya, Bapak Ibu ya, sehingga dokumen-dokumen untuk bahan yang diragukan kehalalannya itu harus dilengkapi sehingga nanti pada saat audit visitasi oleh auditor halal dari lembaga pemeriksa halal itu tidak banyak catatan seperti itu. Gliserin bisa dari lemak hewan halal pun lewat lemak hewan non halal atau bisa dari gliserin nabati bisa ya Bapak Ibu ya. Rata-rata kalau di Indonesia gliserin itu dari minyak sawit misalnya. Lecitin itu pengemulsi juga sama ya, emulsifier lecitin itu sama lecitin dari kedelai biasanya. Lecitin bahannya dari kedelai, tapi kalau di pabrik apa namanya? Kalau di pabrik itu pengolahan lecitin menggunakan enzim Bapak Ibu, menggunakan enzim fosfolipase seperti itu. Enzim fosfolipasenya bisa dari hewan yang non halal seperti itu. Meskipun bahan bakunya halal ya Bapak Ibu ya, bahan bakunya halal kedelai gitu untuk membuat lecitin, tapi bahan penolongnya enzim fosfolipasenya itu bisa dari sumber yang non halal seperti itu. Sehingga kalau mencari supplier lecithin ya mencari supplier lecithin vendor yang sudah bersertifikat halal juga untuk mempercepat atau mempermudah proses auditnya. DGFA Twin, Twin ini sama juga turunan lemak bisa dari lemak hewan yang halal, lemak hewan non halal ataupun lemak nabati seperti itu. Vitamin E dia pasti kalau di industri menggunakan solvent carrier. Solvent carrier itu pelarut seperti itu ya Bapak Ibu ya. Menggunakan minyak seperti itu. Minyaknya dari minyak yang halal atau tidak. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk titik kritis kehalalan itu ya ini apa namanya rumit kalau ditelusuri satu persatu seperti itu. Tergantung bahannya juga. Ya misal bakso ya Bapak Ibu ya, bakso yang uh, kelihatannya simpel pembuatannya, tapi titik kritis kehalalannya itu juga rumit seperti itu. Dagingnya dari daging hewan yang halal atau tidak, dagingnya bersertifikat halal atau tidak, lalu proses penggilingan dagingnya kalau dipasarkan bisa bercampur ya Bapak Ibu ya dengan penggilingan daging-daging hewan lain yang mungkin tidak halal seperti itu. Proses penggilingan dagingnya untuk baksonya bisa sharing dengan daging lain yang tidak halal sehingga mengakibatkan kontaminasi dan produk bakso yang dihasilkan menjadi tidak halal seperti itu. Penggilingan-penggilingan biasanya kalau tukang-tukang bakso itu penggilingannya di pasar ya, Bapak Ibu ya, sehingga ya bisa ini apa bisa terjadi kontaminasi juga dengan daging yang non halal seperti itu. Ya sama ya Bapak Ibu ya untuk misal buat apa ya kemarin yang lagi rame-rame itu apa marshmallow. Marshmallow dari kalau gelatin itu pasti dia sumbernya hewani Bapak Ibu. Gelatin sumbernya hewani bisa dari hewan halal, hewan non halal. Tapi kalau gelatin impor memang kebanyakan non halal seperti itu. Sehingga kalau terkontaminasi dengan gelatin yang non halal ya hasil labnya juga pasti menunjukkan ada kontaminasi dengan gelatin babi seperti itu. Jadi kalau marshmallow yang produk-produk yang menggunakan gelatin itu sumbernya pasti dari hewan nih ya Bapak Ibu ya. Gelatin bisa dari hewan halal ataupun hewan yang non halal karena dia dibuat dari apa pemecahan parsial kolagen seperti itu kalau secara
kimiawinya. Tapi pasti kalau gelatin pasti dari hewani. Seperti itu bisa dari ikan, bisa dari kulit sapi, bisa dari tulang babi, seperti macam-macam sumbernya. Iya, itu banyak ya Bapak Ibu ya. Apalagi yang bahannya banyak seperti itu, skincare, bahan-bahannya impor dari Cina, bahan-bahannya impor dari Eropa seperti itu. Nah, jadi kalau bahan-bahan yang impor dari luar negeri itu riskan ya Bapak Ibu ya untuk aspek kehalalannya sendiri. Mungkin di asal produksinya dia fasilitas produksinya sharing seperti itu. Gabung dengan produksi produk yang non halal seperti itu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi studi kasusnya itu ini bermacam-macam. Iya, jadi kalau di regulasi itu ada dua ya Bapak Ibu ya. Kalau di regulasi halal itu ada dua yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, ini sudah masuk materi intinya ya Bapak Ibu ya untuk tips-tips sertifikasi halalnya ya. Jadi sudah harus bisa membedakan Bapak Ibu bahan yang itu bahan kritis, bahan yang harus didukung oleh dokumen pendukung kehalalan dengan bahan yang positif list. Bahan positif list itu bahan yang disebut KMA 1360. Maaf ini salah ketik ya Bapak Ibu. Bahan yang disebut di regulasi Keputusan Menteri Agama 1360. Nah, itu di situ yang disebut ya banyak ya Bapak Ibu ya, bahan sayur-sayuran segar, biji-bijian, lalu ada beberapa bahan kimia ya Bapak Ibu yang disebut ya kita bahan positif list, bahan yang disebut pada KMA 1360. Ya, ini saya stop share dulu ya Bapak Ibu ya. Saya kan dulu ininya. Ya KMA 1360 bisa di-download juga ya Bapak Ibu ya di website websitenya BPJPH seperti itu. Tapi kalau ini ya saya tunjukkan langsung aja nggak apa-apa. Hmm. Iya, ya jadi kalau bahan-bahan yang disebutkan di regulasi ini ya Bapak Ibu ya, bahan-bahan yang disebutkan di regulasi Keputusan Menteri Agama 1360 ini berarti dia boleh bahan itu tidak bersertifikat halal seperti itu. Jadi kita melampirkannya kalau di apa? Kalau di dokumen daftar bahannya itu ya blank dokumen seperti itu, dokumen kosongan. Nah, bahan-bahannya yang dikecualikan dari sertifikat halal ya yang bahan-bahan yang sudah jelas kehalalannya ya Bapak Ibu ya. Buah segar, sayuran segar. Nah, ini umbi-umbian, kacang ya bahan nabati segar ya intinya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini dan sebagainya. Nah, kamu ya telur ayam segar ya jelas ya Bapak Ibu ya sudah jelas halalnya ya. Jadi ya telur ayam segar nggak usah Bapak Ibu cari sertifikat halalnya seperti itu. Susu segar sebagainya. Nah, ini kalau bahan-bahannya sudah disebut di sini berarti dia dikecualikan ya Bapak Ibu dari bersertifikat halal. Jadi kalau bahan-bahannya lebih banyak yang ada bahan-bahan yang Bapak Ibu pakai lebih banyak yang di sini ya selamat ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu mencari apa database halalnya di website bpjph.halal.go.id seperti itu. Kan mungkin beberapa juga ada yang pakai bahan BTP ya Bapak Ibu ya, ada yang pakai bahan tambahan pangan BTP misalkan
sodium benzoat atau apa untuk pengawet contohnya. Nah, ini itu termasuk positive list atau tidak perlu dilengkapi sertifikat halal. Nah, ini ya Bapak Ibu ya bahan-bahan yang dikecualikan dari sertifikat halal. Nah, lalu tadi kalau untuk bahan-bahan yang wajib bersertifikat halal, nah itu ada di Keputusan Menteri Agama 748. Iya, jadi dua regulasi ini harus punya ya Bapak Ibu ya. Dua regulasi ini harus punya dan perlu dipahami, bukan untuk dihafal. Ya mohon maaf bahasa Inggris. Soalnya saya biasa handle training bahasa Inggris ya Bapak Ibu, jadi saya carikan yang Indonesianya. Oke. Nah, sama ini sudah masuk tips juga ya Bapak Ibu ya untuk produk yang didaftarkan ya Bapak Ibu harus paham jenis produk dulu seperti itu. Produknya apa Bapak Ibu? Restoran kah, catering kah, atau home industry seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu tahu jenis produknya dulu sehingga nanti paham berapa ajuan yang akan dibuat di registrasi sertifikasi halalnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Misalkan saya punya produk apa namanya kayu manis bubuk sama minyak kayu manis seperti itu. Nah, kalau case-nya seperti itu berarti kayu manisnya itu masuk ke jenis produk rempah, kalau minyak kayu manisnya ke jenis produk minyak seperti itu ya. Jadi saya membuat dua ajuan seperti itu, dua ajuan sertifikasi halal. Saya punya produk kue kering sama punya produk bikin minuman juga seperti itu, minuman ya minuman yang ready to drink seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi saya membuatnya dua ajuan sertifikat halal. Kalau restoran, catering biasanya itu ajuannya satu, namun menunya banyak ya Bapak Ibu, menunya harus di list semuanya. Seperti itu. Nah, kalau yang Bapak Ibu pelaku usaha UMKM restoran, catering ya jumlah produknya harus jujur ya, jangan di pendaftaran berapa nanti pada saat audit beda lagi jumlahnya seperti itu. Jadi sudah harus ditetapkan dari awal jumlah produk, jumlah menu yang akan didaftarkan. Ini di KMA 748 ada beberapa jenis produk ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia masih satu jenis produk itu ajuannya satu. Namun kalau sudah beda jenis produk ajuannya ya bertambah sesuai dengan produk yang Bapak Ibu hasilkan. Produknya apa? Misalkan sambal sama apa? Sambal sama kerupuk seperti itu. Nah, itu jadi dua ajuan. Itu ya nanti bisa ditanyakan ya Bapak Ibu ya di sesi Q&A. Kembali lagi ke slide-nya. Iya, ini ya Bapak Ibu ya bahan yang wajib bersertifikat halal atau bahan kritis ya Bapak Ibu ya bahan yang apa diragukan kehalalannya misalkan daging sapi, daging ayam, lalu flavor, perisa, fragrant, whey, laktosa. Nah, itu masuk ke contoh bahan-bahan yang harus dilengkapi sertifikat halal ya Bapak Ibu. Nah, bahan-bahan yang di tengah-tengah, bahan-bahan yang di tengah-tengah misalkan tepung kedelai atau mungkin minyak wijen seperti itu. Nah, itu kalau di lapangannya bisa pakai dokumen lain selain sertifikat halal seperti yang disebut di sini dengan alur proses produksi, dengan statement bebas hewani dari produsennya seperti itu. Iya, namun untuk beberapa produk juga pakai analisis lab ya Bapak Ibu ya. Untuk analisis lab misalkan teh kombucha dikhawatirkan
residu alkoholnya, residu etanolnya lebih dari 0,5%, sehingga untuk produk teh kombucha harus melampirkan hasil analisis labnya bahwa residu etanolnya di bawah 0,5%, seperti itu. Contoh juga untuk kosmetik, untuk produk Futek, eyeliner seperti itu dilakukan analisis lab halal, apakah itu tembus air atau tidak. Kalau tidak tembus, kalau untuk kosmetik dekoratif ya Bapak Ibu ya harus tembus air, seperti itu. Harus tembus air sehingga pada saat wudhu ya air wudhunya masih masih bisa menembus kulitnya itu. Iya, itu ya Bapak Ibu ya untuk contohnya. Proses, nah proses untuk proses ada proses produksi halal yang non halal, nah itu harus dipisahkan ya Bapak Ibu ya kan. Kalau untuk industri obat besar ya dia ada yang menggunakan gelatin halal, ada yang menggunakan gelatin babi atau gelatin yang non halal, nah itu harus dipisah lini produksinya, seperti itu, lini produksi yang halal dengan lini produksi yang non halal, seperti itu, alat-alatnya pisah, wastafel pencuciannya dipisah, cold storage-nya juga dipisah, seperti itu. Oke. Kemudian penyajian ya, untuk penyajian juga harus dipastikan kehalalannya. Misalkan ini ya, karena ada piring ya Bapak Ibu ya, piring itu bisa terbuat dari tulang hewan, seperti itu. Piring yang porselen atau ap- eh, cangkir atau dan sebagainya, nah itu bisa terbuat dari tulang hewan, seperti itu. Sehingga harus dipastikan piringnya itu tidak terbuat dari tulang tulang hewan, seperti itu. Tidak terbuat dari tulang hewan yang non halal. Kemudian kalau di restoran seperti itu, restoran yang mendaftarkan sertifikasi halal harus ada tulisan di depan pintunya, tidak boleh membawa makanan minuman dari luar, eh, tidak boleh membawa hewan peliharaan dari luar juga, seperti itu untuk restoran yang di mana restoran itu harus ada meja sama kursi untuk makan di tempat ya, seperti itu ya Bapak Ibu harus memberi penanda itu untuk Bapak Ibu usaha UMKM di bidang restoran. Oke. Fasilitas produksi bebas dari najis dipastikan selalu ada proses cleaning ya Bapak Ibu, ada proses cleaning dan Bapak Ibu membuat checklist kebersihannya secara berkala. Oke, titik kritis di bagian produk ya Bapak Ibu ya. Nama produk nggak boleh pakai nama-nama setan, nggak boleh pakai nama-nama minuman keras, tidak boleh pakai nama-nama turunan babi seperti itu, beef bacon, terus apa? Nah itu feedback kan contohnya itu juga nggak boleh ya. Hamburger, nah itu juga tidak bisa, seperti itu untuk di sertifikasi halal. Hot dog seperti itu, nah itu juga tidak bisa, namanya nama produk hot dog di sertifikasi halal. Nah nama produk, bentuk produk seperti ini ya tidak bisa di sertifikasi halal. Terus apa? Bir 0% alkohol, wine 0% alkohol, Irish coffee seperti itu. Nah, itu juga tidak bisa di sertifikasi halal ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicek di bagian regulasinya atau di SNI produk halal juga bisa dicek nanti. Tapi pengecualiannya untuk bir peletok ya Bapak Ibu ya. Kalau bir peletok nah itu boleh di sesuai dengan fatwa MUI-nya juga, kalau bir peletok boleh untuk pakai nama bir peletok itu karena sudah namanya membudaya dan sudah mendarah daging ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi nama-nama produk kalau seperti ini ya tidak tidak akan lolos halal ya Bapak Ibu. Nama-namanya juga nggak boleh porno atau erotis seperti itu. Iya, kata telusurannya ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi saya selalu bilang sertifikasi halal itu kata telusuran, bahan-bahannya tertelusur, diproduksi di
fasilitas produksi bebas najis dan bebas non halal seperti itu. Autentikasinya dengan analisis lab tadi hanya untuk produk-produk tertentu saja ya Bapak Ibu, tidak semua produk itu dilakukan analisis lab halal seperti itu. Hanya produk-produk tertentu saja, kosmetik dekoratif, minuman yang dicurigai mengandung etanol lebih dari 0,5% seperti itu. Nah, ini lima Nah, ini nanti untuk pendaftaran halal itu harus membuat manual halal dan isinya adalah implementasi dari 5 kriteria ini, Bapak Ibu. Implementasi dari 5 kriteria SJPH ini, komitmen tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, dan sampai Bapak Ibu melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen seperti itu. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya bisa bisa nanti dikonsultasikan ke pihak Halal Koridor ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya nanti untuk sertifikasi halal Bapak Ibu akan mendapatkan template seperti itu, template manual halal yang mana harus mengimplementasikan 5 kriteria sistem jaminan produk halal ini. Di tim manajemen halal harus membuat SK tim manajemen halal, siapa saja tim halalnya, bagian produksi, bagian pembelian, penyelia halal, dan sebagainya. Dan tiap perusahaan yang mengajukan halal harus punya penyelia halal ya, Bapak Ibu ya, orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal seperti itu. Jadi Bapak Ibu di usaha UMKM di tiap usahanya harus punya penyelia halal. Tapi biasanya kalau skala usaha mikro kecil biasanya pemilik usahanya yang jadi penyelia halalnya juga ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, itu kalau usaha mikro kecil boleh pemiliknya jadi penyelia halal atau menggunakan penyelia halal dari jasa pihak ketiga, misalkan dari jasa pihak ketiga halal koridor. Nah, itu bisa untuk penyelia jasa penyelia halalnya. Lalu pelatihan, harus melakukan pelatihan internal ya Bapak Ibu untuk melatih pemahaman staf produksinya, staf pembelian bahannya, staf gudangnya untuk paham tentang penerapan sistem jaminan produk halalnya. Bahan-bahan tadi, kalau bahan kritis harus dilengkapi sertifikat halal. Sertifikat halal yang diakui oleh BPJPH ataupun lembaga luar negeri. Kalau bahannya impor ya Bapak Ibu ya, lembaga halal luar negeri yang diakui oleh BPJPH. Seperti itu. Kalau bahan-bahan yang positif list, nah itu tidak perlu dilengkapi sertifikat halal. Proses produk halal, fasilitas produksinya, nah dipastikan fasilitas produksi milik sendiri atau fasilitas produksinya dimaklonkan ya Bapak Ibu ya, atau melalui maklon kita nitip produksi ke pihak ketiga seperti itu. Dipastikan ya di maklonnya juga fasilitas produksinya bebas dari cemaran najis ataupun cemaran yang non halal seperti itu. Dan ada SOP-nya juga, SOP produksi di tempat maklonnya juga seperti itu. Fasilitasnya ya, fasilitas produksinya yaitu ya Bapak Ibu yang dipastikan ya, itu milik sendiri atau melalui pihak ketiga. Prosedur aktivitas kritis tadi ya apa proses pembelian bahannya sesuai dengan daftar bahan halal, cek bahan datangnya, dilakukan pengecekan nama bahan, logo halal dan sebagainya. Nah, itu masuk ke prosedur terkait aktivitas kritis kehalalan. Sampai ke penyajian kalau dia usahanya restoran ataupun catering seperti itu. Nah, kemudian termasuk ini ya Bapak Ibu ya transportasi produk ya, transportasi produk kan kalau pengiriman kan bisa pakai armada sendiri ataupun yang armada pihak ketiga. Kalau pakai armada pihak ketiga ya dipastikan menggunakan jasa logistik yang sudah tersertifikasi halal ataupun menggunakan armada pihak ketiga yang bisa memberikan surat pernyataan jaminan kehalalan selama proses transportasi produk akhirnya.
Nah, ini ya penanganan produk tidak sesuai kriteria, misalkan kayak kemarin itu apa produk marshmallow-nya sudah bersertifikat halal, namun setelah dicek dilakukan pengawasan itu ditemukan kandungan babi pada marshmallow yang sudah bersertifikat halalnya. Nah, itu dilakukan penanganannya apa? Dimusnahkan, dibakar, sebagainya, dibuat berita acaranya. Nah, itu contoh penerapannya ya, Bapak Ibu ya. Tadi produk juga sama. Kemampuan telusur dipastikan di kemasannya sudah ada tanggal produksi, kode produksi, ada expired date-nya. Nah, itu sudah mengikuti kaidah kemampuan telusur itu ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Audit internal, kaji ulang manajemen nanti ikuti template yang ada di form manual halalnya saja. Karena kok dibahas semua di sini nggak cukup tentunya. Iya, ini juga intinya ya Bapak Ibu ya, proses sertifikasi halal. Saya perlihatkan alurnya, tapi ya saya ceritakan juga ya fakta lapangannya juga. Nah, ini untuk sertifikat halal ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu sudah melalui proses verifikasi BPJPH, diaudit oleh lembaga pemeriksa halal, dicek bahan-bahannya, dicek prosesnya, dicek manual halalnya, dan prosedur tertulisnya, dan implementasinya juga. Nah, sudah lolos perbaikan-perbaikannya, nanti keluar sertifikat halalnya by sistem. Nanti rupanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada nomor sertifikat halalnya, ada nama produsennya, kemudian ada tanggal terbitnya. Nah, kalau di undang-undangnya masa berlakunya itu selamanya ya Bapak Ibu ya, masa berlakunya itu selamanya selama tidak ada perubahan bahan, selama tidak ada perubahan proses. Tapi kalau seiring waktu nanti Bapak Ibu mengembangkan produk baru, punya menu baru atau nambah dapur produksi lagi, nah itu ya didaftarkan lagi untuk diaudit lagi seperti itu sistemnya. Meskipun sertifikat halalnya berlakunya selamanya ya Bapak Ibu, selama tidak ada perubahan proses atau selama tidak ada perubahan bahan yang digunakan. Iya, ini proses sertifikasi halalnya ya Bapak Ibu ya. Proses sertifikasi halalnya pertama-tama Bapak Ibu mengajukan permohonan di website ptsp.halal.go.id seperti itu. Mengajukan permohonan, nanti ngisi-ngisi form ya Bapak Ibu ya. Disiapkan dulu apa NIB-nya, NIB usahanya dan dipastikan KBLI-nya juga cocok ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai NIB-nya sudah ada, produknya Bapak Ibu makanan minuman, tapi di KBLI-nya malah KBLI bengkel seperti itu. Nah, itu nggak cocok ya Bapak Ibu. Jadi dipastikan NIB sama KBLI-nya itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesianya itu sudah cocok. Nah, lalu nanti setelah diisi sudah Bapak Ibu submit ininya NIB-nya, submit data manual halalnya, submit dokumen daftar bahannya, submit proses produksinya ke ptsp.halal.go.id. Nanti akan diverifikasi oleh verifikator BPJPH seperti itu. Diverifikasinya ya ini sih lumayan lumayan lama ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu sehari 3 hari sudah dapat balasan verifikasinya. Kalau sekarang bisa sampai seminggu, kurang lebih ya seminggu diverifikasi di BPJPH. Lalu nanti Bapak Ibu, oh ini ya, nanti Bapak Ibu yang pilih LPH-nya seperti itu. Bapak Ibu yang pilih LPH-nya, nanti LPH tuh banyak ya Bapak Ibu ya. Lembaga pemeriksa halal itu banyak. Tidak hanya LPH MUI, ada LPH BUMN, ada LPH LPH lain, ada LPH kampus, ada LPH Ormas. Nah, nanti itu Bapak Ibu yang memilihnya sendiri diusahakan memilih LPH yang dekat dengan lokasi produksi Bapak Ibu saja sehingga
nanti ongkosnya nggak mahal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tips yang pertama memilih LPH yang terdekat dengan lokasi produksi sehingga ongkos yang Bapak Ibu keluarkan nggak mahal-mahal banget. Seperti itu. Nah, nanti LPH akan datang ke lokasi produksinya Bapak Ibu ya. Nanti tadi seperti saya cerita tadi dicek bahan-bahannya, dicek proses produksinya, dicek eh, penerapan manual halalnya seperti apa. Nanti dicek oleh auditor LPH. Nanti Bapak Ibu dikasih temuan-temuan ya, temuan ketidaksesuaian untuk diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, nanti LPH akan buat laporan, akan disampaikan ke Komisi Fatwa MUI seperti itu. Disampaikan ke Komisi Fatwa MUI, nanti dari Pak Kiai MUI-nya mengeluarkan fatwa halal, nanti dikonversi menjadi sertifikat halal yang bisa di-download by system. Ya prosesnya ya plus minus 2 sampai 3 bulan ya Bapak Ibu ya. Plus minus 1 sampai 3 bulan seperti itu tergantung kompleksitas produk dan kompleksitas fasilitasnya Bapak Ibu seperti itu. Kalau outlet restorannya agak banyak, menunya atau produknya banyak, nah itu pasti ya butuh waktu yang lumayan juga ya Bapak Ibu untuk perbaikan dan sebagainya. Jadi ya estimasi 1 sampai 3 bulan ya Bapak Ibu ya untuk pengerjaan dari awal banget pendaftaran sampai keluar sertifikat halalnya. Tapi kalau mau apa ya nggak mau ribet atau mau langsung apa terima beres ya menggunakan jasa konsultan, hanya saja jasa konsultan nanti keluar fee konsultan lagi ya Bapak Ibu. Jadi ya pilihan saya kembalikan ke Bapak Ibu seperti itu. Tapi kalau lewat konsultan ya biasanya temuan auditnya nggak terlalu banyak seperti itu karena konsultan sudah berkali-kali mengerjakan proyek seperti itu. Jadi biasanya temuan auditnya lebih sedikit dibandingkan kalau ngurus sertifikasi halalnya itu sendiri. Nah, ini ya Bapak Ibu ya manfaatnya sertifikat halal untuk ekspor. Jadi sertifikat halal Indonesia itu sudah diakui ya Bapak Ibu ya di berbagai negara seperti itu, diakui Malaysia juga, diakui di Spanyol juga, di Amerika dan di Jepang sebagainya karena kita sudah di apa BPJPH sudah melakukan mutual recognition agreement seperti itu dengan negara-negara yang memang sudah menerapkan sertifikat halal juga. Jadi sertifikat halal kita kalau sudah sama-sama saling pengakuan seperti itu, saling keberterimaan sesuai dengan regulasi undang-undang, sertifikat halal kita dari Indonesia akan diterima di negara tujuan ekspornya ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini untuk ininya ya, Bapak Ibu ya, untuk kita sudah masuk di selalu di top 3 pokoknya produk halal Indonesia tuh ya, Bapak Ibu kita mesti bangga loh. Kita mesti bangga kita produk halal Indonesia selalu di top 3 untuk di SGIE report-nya seperti itu. Nah, karena kita ini ya, pemerintah kita fokus menjadikan kita negara pusat industri halal seperti itu. Pusat industri halal yang juga mengekspor produk-produk halal juga. Oke, itu ya Bapak Ibu ya untuk nah ini untuk ekspornya juga ya Bapak Ibu ya kalau kita bandingkan dengan jumlah pendaftar sertifikat halal juga itu juga tiap tahun selalu bertambah ya Bapak Ibu ya karena tuntutan regulasi, tuntutan undang-undang juga ya Bapak Ibu ya sehingga tiap tahun selalu ada peningkatan pendaftaran sertifikat halal dan untuk UMKM untuk skala usaha mikro kecil menengah nah itu kebijakannya wajib memiliki sertifikat halal, sudah bersertifikat halal per Oktober 2026 seperti itu. Jadi untuk
Bapak Ibu masih bisa mempersiapkan nih untuk sebelum wajib halal Oktober 2026-nya untuk eh, meregistrasikan usaha UMKM Bapak Ibu untuk disertifikasi halal. Sehingga nanti harapannya ya dari sertifikat halal itu, sertifikat halal, kemudian Bapak Ibu mengurus apa? Sertifikat untuk keamanan pangannya juga, untuk food safety-nya juga, sertifikat misal kalau butuh ISO, butuh FSSC, seperti itu ya Bapak Ibu. Biasanya untuk impor juga harus memenuhi persyaratan keamanan pangannya, sehingga nah, itu yang harus dipenuhi. Tapi ya awal-awalnya memang berat ya Bapak Ibu, tapi kalau prosesnya diikuti, sabar, kitanya telaten, ulet, nah itu insya Allah ya akan ada jalannya. Oke, nah ini ya Bapak Ibu ya untuk manfaat sertifikat halalnya. Nah ini yang ada di poin 1 sampai 5 ini. Tapi biasanya kalau di pameran-pameran ya Bapak Ibu ya pameran atau ikut tender gitu ya. Biasanya kalau untuk ikut tender, ikut pameran-pameran biasanya ya apa penyelenggara tendernya itu ya lebih memilih usaha yang sudah bersertifikat halal untuk mengisi tendernya seperti itu. Pameran-pameran juga penyelenggara pamerannya memilih memprioritaskan usaha UMKM-UMKM yang sudah bersertifikat halal untuk mengisi pamerannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih diprioritaskan UMKM yang sudah bersertifikat halal untuk ikut pameran, untuk ikut tender dan sebagainya, sehingga harapannya dengan adanya sertifikat halal itu bisa memperluas pangsa pasar dari produk UMKM-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Iya, itu ya Bapak Ibu ya untuk materinya saya kalau materi sedikit aja lebih ingin menekankan ke Q&A-nya juga seperti itu. Iya, kita Oke, terima kasih banyak Mas Agam. iya sama-sama. Materinya sangat padat ya, walaupun waktunya nggak Iya, lama teman-teman, tapi ah, semoga ah. semoga bisa tersampaikan dengan baik dan teman-teman bisa dapat informasinya dengan sangat baik ya. Nah, sekarang waktunya untuk tanya-tanya. Tadi pas sesi aja udah ada beberapa pertanyaan nih. Betul. Mungkin boleh langsung aja nih dari Mas Prasetyo nih pertama nih. Mas, gimana cara membuat atau mengurus surat izin seperti halal, BPOM, dan sebagainya? Oke. Aku masih pemula, perlu Oke. bimbingan lebih lanjut. Silakan Mas Oke Agam dari ya, Sulsel. berarti nanti ngurus halal ya. Saya izin share screen lagi deh. Yes, yes, silakan. Ya berarti tadi kalau saya jawabnya yang terkait halal aja ya. Kalau untuk urus BPOM ya nanti soalnya websitenya beda lagi seperti itu. Atau mungkin nanti dibantu oleh tim halal koridor seperti itu dari tim konsultannya. Untuk halal ya Pak Punten, jadi kita buat akun dulu di sini. Eh, kita buat dulu akun di sini ya Bapak Ibu ya ptsp.halal.go.id seperti itu. Kita buat akun dulu di ptsp.halal.go.id. Nanti kita login, loginnya nanti kita sign up dulu, sign up ya, daftar di sini. Ini diklik daftar di sini kalau belum daftar. Nah, nanti Bapak Ibu isi ininya tipe pengguna pelaku usaha. Emailnya, email usahanya Bapak Ibu ya, bukan email pribadi ya. Kecuali kalau NIB-nya pribadi, nah itu boleh deh pakai apa email pribadi, tapi sebaiknya pakai email usahanya saja. Nomor handphone, kasa sandi dan sebagainya. Nah, buat akun dulu di website ptsp.halal.co.id, register nanti Bapak Ibu udah masuk nih. Saya ngasih contoh aja ya. Nanti kita login. Iya, nanti login nanti buat ini, buat pendaftaran di sini pengajuan pengajuan reguler ya Bapak Ibu ya. Nanti buat pendaftaran di sini pengajuan reguler nanti isi isi
dokumen-dokumen yang diperlukan. Tadi dokumennya macam-macam tadi ya, ada NIB, ada dokumen manual, halal, kemudian dokumen daftar bahan, dokumen daftar produk, dokumen proses pembuatan produknya seperti itu. Nanti disubmit di situ. Tadi di ini apa diverifikasi BPJPH, lalu di LPH. Nanti dari LPH akan submit ke Komisi Fatwa MUI. Dari Komisi Fatwa MUI sudah oke, dikeluarkan fatwa halal. Nanti fatwa halal akan dikonversi menjadi sertifikat halal usahanya Bapak Ibu yang berlaku selamanya. Tapi meskipun berlaku selamanya, tadi ya saya garis bawahi kalau bikin produk baru lagi atau buka outlet baru lagi, buka pabrik baru lagi ya harus didaftarkan kembali setelah sertifikat halal yang pertama. Seperti itu. Oke, Mas Leo, pertanyaan pertama sudah Yes, terjawab. terima kasih banyak Mas Agam. Semoga menjawab ya Mas Prasetyo. Selanjutnya dari Mas Henry Setiawan nih. Nah ini juga mungkin banyak Mm-mm. teman-teman yang penasaran ya. Untuk pengujian, apakah ada biaya yang harus dibayarkan? Nah, silakan Oke, Mas Agam. untuk pengujian. Ya sama ya, Bapak. Untuk pengujian laboratorium berarti ya, Mas Leo ya. Kalau pengujian biasanya lebih merujuk ke laboratorium sih. Iya, Sepertinya untuk iya. Ha. pengujian laboratorium, iya. Tapi kalau untuk pengujian laboratorium tadi ya hanya untuk produk tertentu saja, Pak Henry ya. Untuk produk tertentu saja, misalnya kayak tadi apa, produk yang dicurigai kadar etanolnya lebih dari 0,5%, produk kosmetik dekoratif, atau mungkin produk barang gunaan dari hewani, jaket dari kulit hewan seperti itu. Nah, itu kalau di luar produk yang tadi itu tidak tidak dikenakan biaya apa? Tidak dikenakan biaya pengujian laboratorium. Tapi kalau apa? Untuk biaya LPH-nya, biaya apa namanya? Biaya audit atau biaya pemeriksaan ya, kita sebutnya kalau kita praktisi sertifikasi halal nyebutnya, nah itu ada di ada di regulasi sebenarnya ya, biaya Mendes sekian. Jadi satu hari audit, produknya ada berapa, seperti itu produknya ada sekian, ada 30. Nah itu nanti biaya auditnya berapa. Nah, tapi kalau di salah satu LPH ya, Bapak Ibu ya, di salah satu LPH saya sampel aja biaya biaya audit sama biaya BPJPH, misalkan fasilitas produksinya satu, maksimal produknya itu masih dalam 30 varian produk ya. Nah, skalanya masih mikro kecil, kalau menengah udah beda lagi harganya. Kalau masih mikro kecil itu total biayanya 2,7 juta seperti itu dengan sertifikat halal berlaku selamanya. Tapi kalau udah menengah biasanya sudah apa? Udah beda agak naik dikit harganya seperti itu. Soalnya di biaya BPJPH-nya itu sudah 5 juta seperti itu. Tapi nanti dicek lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu memastikan ke lembaga pemeriksa halalnya lagi. Kalau tadi kan saya tadi cuma sampel aja ya di lembaga pemeriksa halal yang saya tahu. Seperti itu, Mas Leo. Yes, semoga menjawab ya Mas Henry ya. Ini lanjut juga dari Mas Derumpis. Untuk pengajuan sampai terbit sertifikat halalnya, apakah ada biayanya Mas? Karena informasi bahwa pengurusannya gratis. Oh, pengurusannya gratis. Yang pengurusannya gratis itu tadi yang self declare itu ada yang self declare, Hmm, tapi self declare itu hanya untuk produk yang proses pengolahannya tuh sederhana seperti itu. Proses pengolahannya sederhana ya, ya kayak yang ini apa namanya, kayak jual es buah gerobakan gitu ya, pengolahannya sederhana kan ya itu. Nah itu kalau produk yang kayak gitu masih skala kecil banget juga, nah itu bisa pengurusannya gratis. Tapi kalau untuk produk yang rumit kayak catering, restoran, terus produk olahan daging, produk bakso dan sebagainya, nah itu mesti ikut yang sertifikat halal yang reguler. Jadi nanti Bapak Derumpis nanti dicek lagi apakah produknya Bapak termasuk yang self declare seperti itu. Itu sih, jadi dicek lagi masuk produk yang self declare atau produk yang sertifikasi yang reguler seperti itu. oke, terima kasih Itu Mas. Ini mungkin Mas.
Aku Iya, jadikan satu nih dua pertanyaan karena mungkin bisa dijawab dengan iya singkat. boleh boleh. Dari Mas Ananto ada, apakah biaya di LPH itu berbeda-beda? Lalu Mas Henry Ya bertanya di juga, LPH oh iya silakan lanjut Mas, boleh-boleh. ya biaya LPH beda-beda. Iya, apa biaya LPH beda-beda. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu pelaku usaha boleh lah, boleh apa namanya boleh menghubungi LPH yang kemungkinan akan dituju, minta perkiraan biaya itu boleh, boleh di awal meskipun kita belum pasti, belum fix milih LPH tersebut itu boleh. Jadi uh, Bapak Ibu mau pilih LPH apa nih? LPH BUMN atau LPH kampus atau LPH Ormas seperti itu. LPH Ormas ya macam-macam ya, ada LPH NU, ada LPH Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu bisa sambangi di website LPH tersebut masing-masing. Boleh nanya perkiraan biaya dulu di awal, nanti keputusan terakhir Bapak Ibu pilih LPH yang mana kembali ke Bapak Ibu, atau nanti bisa diarahkan oleh konsultannya Halal Koridor seperti itu untuk proses lebih Yes, lanjutnya ya seperti itu. Halal Koridor sudah membantu banyak pelaku usaha juga nih untuk mendapatkan sertifikat halal. ya, boleh Mas, terima kasih. Nanti mungkin di akhir setelah Q&A ini juga akan ada teman-teman dari koridor yang akan jelaskan sedikit, nanti teman-teman bisa simak ya. Iya, Oke, ini boleh. dari Mas Henry nih. Wow, berarti saat LPH minta sampai 18 juta rupiah nggak wajar ya Mas? Ah, gimana tuh Mas? 18 juta, 18 juta produknya 18 juta kalau mungkin kalau outletnya banyak, menunya menunya banyak, nah itu masih mungkin ya Pak Henry ya. Tapi kok Hmm, 18 juta, tapi kalau lokasi produksinya cuma satu, skala usahanya mikro kecil, produknya masih di bawah 30, misalkan di bawah 30 varian, ya itu mahal menurut saya. iya Jadi betul. 18 jutanya itu apa tuh? 18 jutanya rinciannya bagaimana? Saya perlu dijelaskan juga tuh dia outletnya ada berapa, menunya ada berapa, bahannya ada berapa. Soalnya kan kadang kan sampai 18 juta itu kan ada rinciannya biasanya ya kalau Betul. LPH memberikan invoice seperti itu. Iya, itu sih Mas Leo yang bisa aku jawab. Yes, Jadi thank 18 you. jutanya itu tergantung dari jumlah produk, jumlah fasilitas produksi, dan kompleksitas bahannya. Yes. Nah, ini dari Mas Agus. Tadi disebut manual sistem halal harus dibuat ya. Apakah ada panduannya? Iya, Thank you. oke. Manual sistem halal harus dibuat. Apakah ada panduannya? Iya, ada di panduannya di regulasi ini. Keputusan kepala badan. Ya, jadi ini website wajib ya Bapak Ibu ya yang mau ngurus sertifikasi halal. Tadi ptsp.halal.go.id sama bpjph.halal.go.id. Nah, untuk tadi membuat manual halalnya ada di sini. Nah, ini yang apa? Nah, ini di Keputusan Kepala Badan Nomor 48 Tahun 2024 SK Manual SJPH untuk pelaku usaha mikro kecil reguler. Manual halal untuk penyembelihan, unggas, ruminansia, dan sebagainya. Jadi di website ini ya, Bapak Ibu ya, untuk membuat manual halalnya sudah ada panduannya di regulasi keputusan kepala badan. Dipilih bagian regulasi. Sudah ada di sini, Mas Leo, untuk pembuatan manual halalnya. Jadi nanti tinggal diikuti saja. Ya, Tinggal teman-teman boleh di-download aja template-nya. boleh dicek ya di website-nya tuh ya. Boleh di screenshot dulu nih website ini biar nggak lupa. Boleh, boleh. Eh, oh, Pak Henry tadi merespon. Restoran saya satu dengan 25 menu. Berarti tetap kemahalan ya Pak kalau 18 juta ya. 18 juta ya, ya 25 menu ya mahal atau mahal Hmm. 25 menu satu tempat ya mahal ya, silahkan Pak Henry mensurvei LPH lain boleh ya Ya, betul-betul. dipertimbangkan. Atau biar paling gampang, udah nggak usah ribet. Halal koridor udah. Iya boleh, nanti hal koridor yang Heeh. membantu memilihkan Iya. LPH-nya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktu nih, sekitar 5 menit. Mungkin dua pertanyaan lagi Produk masih bisa. UMKM saya simple Pak, madu begitu panen langsung peras. Oh ya iya, kalau kalau madu setahu saya bisa self
declare ya Pak, tapi ya kalau self declare ya Pak Prasetyo silahkan mencari pendamping PPH-nya sendiri seperti itu yang di wilayah dekatnya Pak Prasetyo kalau mau self declare. Cuma kalau self declare meskipun pengajuannya gratis, biasanya dia lama sertifikat halalnya sampai 6 bulanan ya kalau berdasarkan info-info yang sampai ke telinga saya. Seperti itu ya Pak Prasetyo ya kalau reguler meskipun berbayar pengurusannya tapi ya insya Allah 1 sampai 3 bulan lah ya sudah jadi sertifikat halalnya. Pilihan kembali lagi ke Pak Prasetyo. Ya, betul betul. Oke. Oke, Pak Agam, terima kasih sama-sama tuh. Iya, Pak sama-sama Prasetyo. deh. Ada lagi teman-teman mungkin satu pertanyaan nih sebelum eh, tim Halal Koridor nanti akan present sedikit tentang Halal Koridor dan Hmm, jasa-jasanya, servisnya apa aja. Silakan teman-teman, mumpung masih ada kesempatan nih yang Mas Agam. Jarang-jarang ada expert yang bisa tanya langsung nih. ya, boleh selagi selagi Mas Agamnya di depan layar ya Bapak Ibu ya. Ya, Selagi Mas Agam. oke. Sepertinya teman-teman udah cukup jelas ya. Oh ini apa nih? Oh terima kasih Oh, Mas. terima Oke. kasih ya sama-sama. Ya, semoga teman-teman sudah jelas tadi informasinya sudah cukup disampaikan dengan baik. Nanti teman-teman juga yang hadir yang mau minta rekamannya boleh banget untuk biar teman-teman bisa ngulang-ulang lagi, mempelajari lagi. Boleh nanti bisa kontak UMKM Mall di IG atau nanti di WhatsApp grupnya boleh. Oke, mungkin sekarang ini Mbak Fadia ya yang mau present ya. Yes, Iya, silakan Mbak betul Fadia. Mas Leo. Oh ya, Oke, silakan Mbak Fadia. Oke, terima kasih banyak Mas Agam atas penyampaian materinya. Saya izin share screen ya Mas Leo untuk melanjutkan silakan. tadi penyampaian dari Mas Agam. Eh, Kurang lebih tadi udah banyak banget dijelaskan apa sih manfaat sertifikasi halal dan apa yang kira-kira dapat keuntungan dari pelaku UMKM kalau udah punya sertifikat halal. Nah, bener kebenaran banget nih kita Halal Koridor punya satu acara dan memang kita sebagai official partner dari salah satu lembaga di Korea namanya Halal Korea, di mana Halal Korea ini sedang membuat event namanya Korea Halal Trade and Economic Expo 2025. Nah, kebetulan ini adalah acara expo terbesar di Korea Selatan yang memamerkan produk-produk halal dari berbagai negara dan akan dilaksanakannya ini di tanggal 29 sampai 31 Agustus tahun 2025 ini. Dan kebetulan acaranya di Korea Selatan di Seoul, tepatnya di COEX Magog. Nah, sebetulnya apa sih Korea Halal Trade and Economic Expo ini? Jadi, Korea Halal Trade and Economic Expo ini sebuah ajang pameran produk halal internasional diselenggarakan oleh eh, Halal Korea yang akan mendatangkan pameran dari berbagai negara, termasuk ada Indonesia, kemudian ada Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan negara Timur Tengah sampai Eropa pun juga turut hadir di acara ini. Dan partisipannya itu ternyata bukan cuman konsumen aja nih, Bapak Ibu UMKM, termasuk di sana nanti juga ada distributor, kemudian investor, bahkan lembaga pemerintahan dari berbagai negara pun turut hadir. Jadi dari acara ini tentunya peluang dalam memasarkan produk UMKM Bapak Ibu yang ada di Indonesia tentunya akan semakin luas. Kalau dari Halal Koridor sendiri tentunya punya target dan juga kita bekerja sama dengan umkmall.id bahwasannya dalam memasarkan produk ini nggak cuman pada saat acara Korea Halal Trade and Economic Expo aja, tapi harapannya juga bisa tetap terus secara kontinu mengekspor produk-produk UMKM Bapak Ibu ke Korea atau bahkan negara-negara lain yang memang nantinya kita mendapatkan network dari acara ini. Dan bahkan yang paling menariknya lagi, di acara ini juga ada bagi eksibitor yang terdaftar dalam acara akan mendapatkan kesempatan menjadi Korea Halal Best Brand Award. Wah, jadi tentunya sangat menarik banget nih kalau Bapak Ibu yang ternyata punya produk yang ternyata dari segi kemampuan dan juga kualitas dari produknya sudah memenuhi untuk bisa diekspor dan juga bisa dipasarkan di acara ini, tentunya akan menjadi peluang besar untuk bisa masuk ke pasar global. Kemudian
Ini sedikit highlight dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Halal Korea Expo. Di antaranya sudah ada 130 eksibitor dengan total 1.000 buyers dari 19.000 visitors. Artinya untuk kedepannya pastinya akan banyak potensi, gak cuman Bapak Ibu bisa menjualkan produk UMKM Bapak Ibu ke Korea ataupun orang-orang di luar yang turut hadir dalam acara ini, tentunya nanti juga akan kita usahakan untuk bisa terus-menerus mengekspor ke Korea ataupun negara lainnya. Kemudian apa aja sih kira-kira kategori produk kalau misal nih Bapak Ibu UMKM ada yang ingin ikut ke Halal Korea Expo ini. Nah, produk-produknya apa aja nih yang bisa join di acara Halal Korea Expo? Tentunya kami juga udah sempat berkonsultasi dengan pihak Korea, kiranya mana aja produk-produk yang memang disenangi oleh orang lokal Korea. Di antaranya ada produk-produk kopi, kemudian ada produk minuman herbal, di mana orang Korea ini kan tentunya sangat concern terhadap isu kesehatan dan cenderung menyukai minuman-minuman yang berbasis alami atau herbal. Otomatis tentunya akan banyak peminat untuk produk-produk minuman herbal, baik dalam bentuk serbuk ataupun bentuk cair sekalipun. Selain itu juga produk rempah-rempah Indonesia tentunya udah sangat terkenal ya, rempah Indonesia sangat beragam dan tentunya banyak diminati oleh negara-negara luar. Juga rumput laut karena di Korea sendiri tentunya banyak sekali peminat untuk produk-produk yang diolah dari rumput laut. Kemudian ada juga makanan kemasan siap saji karena memang di Korea ini suka sesuatu yang instan, suka yang cepat dan bisa cepat dikonsumsi. Otomatis makanan kemasan siap saji ini menjadi hal yang disenangi oleh pihak Korea. Dan salah satu lagi, ini juga ada permintaan dari pihak Koreanya karena adanya aksesoris di Indonesia seperti mutiara ataupun aksesoris lainnya yang bisa dipasarkan tentunya akan menjadi nilai tambah dan juga bisa menjadikan Bapak Ibu memasarkan lebih luas lagi, nggak hanya di Korea tapi di negara-negara lain yang turut hadir dalam acara Halal Korea Expo ini. Nah, dari Halal Korea Expo ini kebetulan Halal Corridor sebagai official partner dari acara Korea Halal Trade and Economic Expo ini. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita fasilitasi untuk Bapak Ibu UMKM? Yang pertama, kalaupun Bapak Ibu berminat untuk bisa memasarkan dan ikut ke dalam expo ini, nantinya kami akan melakukan proses kurasi terlebih dahulu UMKM peserta exhibitionnya. Apakah sudah memenuhi kriteria untuk bisa ekspor, baik dari segi kualitas ataupun kemampuan dan jumlah produk yang biasa diproduksi oleh Bapak Ibu UMKM. Setelah lolos dari proses kurasi, nantinya akan ada proses pelatihan dan pembekalan sebelum keberangkatan ke Korea, termasuk dalam pengurusan izin dan dokumen perjalanannya ini kami bantu. Dan yang terakhir juga kami memfasilitasi booth dan juga konsumsi selama acara expo berlangsung. Artinya dari pengadaan booth kami sedang mengusahakan untuk mendapatkan sponsor. Jadi Bapak Ibu untuk mengikuti Halal Korea Expo ini perlu mempersiapkan dari sisi perjalanan saja. Sementara untuk bagian expo ini kami fasilitasi dari Halal Koridor. Nah, pertanyaannya, apakah produknya wajib halal? Nah, tadi udah disampaikan produk-produk apa aja sih yang bisa ikut di Halal Korea Expo dan banyak disenangi orang Korea di sana. Nah, kalau produk-produknya memang mengalami proses pengolahan, seperti tadi yang Mas Agam sempat sampaikan, ada proses pengolahan, misalkan pisang dari awal bentuknya pisang, kemudian bentuknya jadi keripik, yang kemudian dikemas, otomatis harus melakukan proses sertifikasi halal terlebih dahulu, kalau memang produknya belum punya sertifikat halal. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang berminat untuk ikut Halal Korea Expo ini, tentunya nanti kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah produknya sudah punya sertifikat halal, udah memenuhi kriteria-kriteria lainnya untuk ekspor, akan kami bantu. Dan memang jika belum punya sertifikat halal, dari Halal Koridor juga bisa bantu. Nah, untuk sertifikasi halal sendiri, Halal Koridor mulai dari proses awal sampai terbit sertifikat halal benar-benar kami bantu. Termasuk kalau misalkan Bapak Ibu UMKM masih galau nih, sertifikasi halal tuh berapa sih biayanya? Kemudian apa aja sih yang perlu disiapkan dari Bapak Ibu untuk bisa dapetin sertifikat halal dan lain-lain? Tentunya Bapak Ibu bisa konsultasi
secara gratis untuk 30 menit apabila Bapak Ibu ingin menanyakan terkait sertifikasi halal. Jadi kita menyediakan layanan gratis untuk konsultasi selama 30 menit untuk Bapak Ibu. Kemudian apabila Bapak Ibu berminat dan nggak mau repot nih, karena kan tadi udah disampaikan juga sama Mas Agam, ada proses yang harus disiapkan mulai dari manual sistem jaminan produk halal, kemudian dokumen bahan, dokumen-dokumen lainnya yang harus sesuai dengan kriteria halal dan inginnya dapat sertifikat halal dengan mudah prosesnya dengan cepat gitu ya. Kami bisa membantu untuk mendampingi proses sertifikasi halal termasuk untuk pelatihan dan juga uji kompetensi sumber daya yang ada di usaha Bapak Ibu, ini bisa kami bantu. Jadi nanti setelah proses konsultasi akan dilakukan pendampingan sertifikasi halal dan juga pelatihan hingga proses registrasi dan mendapatkan sertifikat halal. Dan terlebih apabila sertifikat halal sudah terbit, kami juga akan memonitoring dan mengevaluasi bagaimana apakah implementasi halal yang ada di usaha Bapak Ibu dijalankan atau tidak. Maka dari itu, kami melayani dari awal sampai akhir hingga sertifikat halal terbit, bahkan untuk melakukan monitoring pun juga kami bantu. Seperti itu yang bisa kami layani di Halal Koridor. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang berminat nih untuk mengikuti Halal Korea Expo yang tadi udah disampaikan, yang peluangnya sangat besar untuk Bapak Ibu bisa masuk ke pasar global, bukan cuma Korea aja, termasuk Timur Tengah dan negara-negara lain, boleh banget daftar, scan barcode yang ada di layar sebelah kanan untuk sekedar mendaftar atau membooking terlebih dahulu kesempatan Bapak Ibu UMKM untuk mendapatkan tempat di Halal Korea Expo nanti. Atau kalau mau tanya-tanya dulu, boleh banget hubungi aja ke nomor yang ada tertera di bawah sini di 0822 450 991. Nah, kalau misalkan informasi terkait sertifikasi halal, mau tahu ada promo apa nih kira-kira dari Halal Koridor, boleh banget follow aja dulu akun Instagram halal.koridor untuk tahu informasi, nggak cuma sertifikasi halal aja, tapi perkembangan untuk Halal Korea Expo nantinya. Seperti itu, Mas Leo, mungkin cukup dari saya. Thank you, Bapak Diana, teman-teman tuh yang apa ya lagi nyari-nyari kesempatan atau peluang untuk bisa go global produknya ya, bisa ekspor, bisa dikenal sama market luar. Nah, ini nih kesempatan menarik nih teman-teman. Jarang-jarang ada yang bisa memfasilitasi langsung teman-teman biar pameran dan dibeli produknya sama orang-orang luar negeri gitu ya. Jadi teman-teman yang udah kemarin udah pengen mikir-mikir mau ekspor tapi gimana caranya, nah ini teman-teman jangan ragu lagi. Dan mau sertifikasi halal tadi udah dijelaskan ya sama Bapak dia apa yang akan dilakukan oleh Halal Koridor sampai sertifikasi halalnya keluar bahkan sampai evaluasi. Jadi teman-teman bisa langsung kontak aja tadi atau scan barcode yang udah dikasih ya, udah di capture kan ya. Kalau belum nanti bisa kontak UMKM Mall, nanti kita bisa mintakan lagi ke tim Halal Koridor gitu. Oke, mungkin teman-teman sebelum mengakhiri webinar ini, aku ucapin terima kasih banyak Mas Agam sekali lagi dan Bapak Dia dan tim untuk sesinya dan kesempatannya. Kita bisa dapat banyak banget ya tentang sertifikasi halal ini. Dan teman-teman sebelum kita akhiri, kita mungkin bisa foto-foto dulu ya biar kita bisa eh, ngambil dokumentasi dan kenang-kenangan nih bareng Halal Koridor dan Mas Agam tentunya dan teman-teman UMKM yang hadir di sini. Yang bisa open cam mungkin boleh open cam sebentar ya, kita foto dulu. Dan yang mau tanya-tanya lagi masih bingung tentang sertifikasi halal ataupun tadi Expo Korea, boleh langsung hubungi Halal Koridor juga, tadi nomornya sudah tertera ya. Oke, boleh teman-teman yang bisa open cam boleh izin open cam dulu. Kak Erik mungkin boleh bantu foto ya. Aku yang hitung, Kak Erik yang capture ya. Oke, siap teman-teman. Oke, nggak bisa nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Agam dan Nimal Koridor. Semoga di lain waktu kita bisa kolaborasi lagi dan bisa sharing-sharing materi yang berguna lagi dan bermanfaat bagi teman-teman UMKM tentunya. Teman-teman UMKM, terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktunya dan semangat belajarnya, aku apresiasi banget. Dan ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya dan jangan lupa follow IG UMKM All, follow koridor untuk dapat insight-insight berharga tentunya. Aku Leo mewakili tim UMKM All pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa teman-teman.